Shalom, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Baik, amin. Puji Tuhan, semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Setiap kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, amin. Kasih Tuhan yang tidak terbatas pagi hari ini memenuhi setiap hati kita dan hidup kita. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, alami Tuhan pagi hari ini. Dia yang menjamah, memulihkan, memenuhi setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami datang membawa hidup kami kepadamu. Yang terbaik Tuhan kami mau berikan kepadamu. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau. Karena Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Ya Tuhan, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
mau katakan, terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu Amin Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu sekali lagi mari kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu Mari yang percaya, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, mari berdoa, berdoa menyembah, berdoa kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Mari berdoa. Yesus, 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 kuasa-Mu bekerja di tempat ini.
kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di tempat ini Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Mari berdoa Bapak Ibu. Katakan sesuatu kepada Bapa. Nyatakan isi hatimu. Yesus Tuhan. Yesus. Kau hadir di tempat ini. Menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah jawaban bagi kami. Kau pertolongan kami satu-satunya. Kau pengharapan kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sesuai dengan tema kita bulan ini. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Kita mau pujikan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.
Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang ajaib bagi kami. Pagi hari ini kami mau terus sembah Engkau, karena kami tahu Kau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, takut, takut
menyediakan segalanya yang terbaik bagi kami. Sebab itu biarlah seumur hidup kami mau diam di rumah Tuhan. Seumur hidup kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak akan pernah dapat lari menjauhi Roh-Mu. Dimanapun kami ada, kami percaya Engkau ada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Engkau sudah sertai kami, lindungi, jaga dan berkati kami. Dan biarlah setiap pujian syukur kami yang kami naikkan kepadamu menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman mereka katakan amin. Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita sehat, kita kuat, dan kita boleh menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Nah, bersyukur kepada Tuhan, kita ada di bulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu hidup dalam kemurahan Tuhan. Nah, bersyukur sepanjang tahun ini kita belajar kebenaran firman Tuhan secara berkesinambungan, karena fokus kita tahun ini adalah menjadi umat yang murah hati. Dan tentu sekali lagi bukan hanya sepanjang tahun ini kita mau bermurah hati, tapi sepanjang umur hidup kita mau menjadi orang-orang yang murah hati. Karena apa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Dan kalau kita menamakan diri kita dengan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya berarti kita harus menjadi orang yang murah hati. Amin. Dan Januari, Februari saya akan mereview terus supaya kita terus ingat bahwa Bapa yang murah hati itu adalah Bapa yang menyediakan semua yang kita butuh, apapun itu. Dan bulan berikutnya kita belajar, 2 bulan berikutnya yang Bapa sediakan itu secara garis besar ada 2, yaitu benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Artinya penyediaan Tuhan itu harus kita kelola dengan baik. Yang memang benih untuk ditabur ya kita tabur, jangan dimakan. Roti yang untuk kita makan, kita nikmati. Makanya di 2 bulan berikutnya kita diajar untuk menyatakan kemurahan hati kita. Dan saya percaya saya sedang berdiri di depan jemaat yang murah hati, amin. Dan bicara tentang murah hati, berkali-kali saya katakan itu bukan hanya bicara soal uang Bapak Ibu, enggak. Tapi yang disediakan Bapa dalam hidup kita itu banyak. Ada waktu, ada kekuatan kesehatan, ada hikmat Tuhan, dan juga tentunya ada uang, harta di dalamnya. Dan bulan lalu di akhir tema kita 2 bulan yang lalu, Rudy sudah sampaikan firman Tuhan supaya jangan sampai apa yang Bapa sediakan bagi kita itu justru dicuri oleh iblis, sehingga kita merasa kita nggak punya banyak waktu karena waktu kita hanya habis untuk scroll, sehingga kita semakin gak peduli dengan orang. Makanya berkaitan dengan itu saya juga mengingatkan lagi, menghimbau, kalau Bapak Ibu mendapatkan dari WA Center kita informasi, contoh nih ya, ada salah satu jemaat atau anggota keluarga jemaat yang meninggal, please murah hatilah, beri waktumu untuk datang. Mungkin gak bisa di semua ibadah yang ada 3-4 kali ibadah penghiburan, minimal 1 kali saja ibadah penghiburan datang. Ngomong kanan kiri, ini serius pesannya. Orang yang murah hati bisa berbagi, waktu saja berbagi, empati. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, saya mendorong ke depan kalau ada informasi seperti itu, yuk beri waktu untuk menyatakan kemurahan hati. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Terlepas, oh nggak kenal Pak. Iya, bagaimana kita bisa kenal
Kita ada 10 ibadah di kota Jambi ini. Kan bukan soal kenal nggak kenal, tapi kita di dalam satu keluarga Bapak Ibu. Amin. Jangan pagi-pagi udah kena nih. Enggak Bapak Ibu ya, tapi dengan ketulusan hati firman Tuhan mengingatkan kita, yuk murah hati. Mulai dari perkara waktu kita murah hati. Terus tenaga kita bisa menolong saudara seiman. Dengan nasihat hikmat Tuhan, kita bisa menguatkan saudara kita yang sedang lemah. Bahkan dengan apa yang ada pada kita dalam bentuk harta materi, kita bisa berbagi. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan juga oleh Pak Ahyong minggu lalu, bulan depan kita juga akan bersama-sama belajar menyatakan kemurahan hati kita untuk kita bersama-sama menabur benih yang Tuhan sudah beri untuk pembangunan SMP. Gak usah takut Bapak Ibu, saya sudah sampaikan bulan lalu keadaan kita jauh lebih baik dari janda di Sarfat. Janda di Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, hari itu mereka makan dan kemudian mati. Nah keadaan kita jauh lebih baik dari itu. Sehingga saya percaya setiap kita pasti bisa mengelola dengan baik. Dan 2 bulan yang lalu kemudian kita diingatkan dengan janji Tuhan bahwa orang yang murah hati itu akan berbahagia. Amin. Coba lihat kanan kiri, wajah-wajah bahagia. Karena 2 bulan lalu kita belajar setiap minggu selama 2 bulan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan makanya 2 bulan ini kita akan belajar bagaimana sih hidup dalam kemurahan Tuhan itu. Walaupun sekali lagi saya percaya saya sedang berdiri di depan orang-orang yang murah hati. Dan karena kita orang yang murah hati, kita orang yang diberkati Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia hari ini. Amin. Nah hari ini kita belajar dengan tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Dari Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan ngomong seperti ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah firman Tuhan katakan ada kebajikan, ada kemurahan yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Hanya kebajikan dan kemurahan. Karena ayat itu jelas katakan kebajikan dan kemurahan belaka. Artinya ya pokoknya hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti kita seumur hidup kita. Nah saya coba cari apa sih itu kebajikan. Bantu dari belakang aja kayaknya. Tolong dicek media kenapa nggak bisa dari sini ya. Nah, saya coba searching di Google apa itu kebajikan, apa itu kemurahan. Nah, yang saya temukan gini, kebajikan ilahi adalah kualitas karakter yang dikaitkan dengan keselamatan, dihasilkan dari rahmat Allah yang mana menerangi budi manusia. Ya kalau bahasa di dalam Alkitab yang sering kita dengar adalah itu anugerah keselamatan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita dan kita terima dengan iman. Sehingga oleh karena percaya kita menerima anugerah hidup yang kekal. Itulah kebajikan, keselamatan yang kita terima dan yang harus kita kerjakan seumur hidup kita, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah sementara kemurahan Allah adalah sikap Allah terhadap manusia, penuh kasih sayang, yang antara lain berarti dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Artinya kemurahan itu berarti kita menikmati semua yang baik dari Tuhan, yang memang dia adalah Allah yang baik itu. Sehingga semua yang daripadanya adalah baik bagi kita. Sehingga kita bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh tadi katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin.
Kita tahu semua yang Tuhan beri pasti yang terbaik. Walaupun terkadang secara daging, secara keinginan gak sesuai apa yang kita ingin. Tapi percayalah, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita. Bahkan di Google pun memang dikaitkan dengan Mazmur 23 ayat yang ke-6, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kita. Dan disambung dia kalimat itu, manusia patut bermurah hati dan Allah akan mengganjarnya dengan kemurahan yang sama. Jadi sekali lagi, ketika kita menyatakan kemurahan hati kita, maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Makanya sekali lagi Matius pasal 5 ayat 7 katakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan seumur hidup kita akan menikmati kemurahan Tuhan itu seumur hidup kita. Berapa banyak yang pengen menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur hidupnya, amin. Saya percaya setiap kita pengen. Nah, pertanyaannya lagi seperti ini Bapak Ibu. Seperti apa hidup dalam kemurahan Tuhan seumur hidup itu? Kita mau coba cek hidup kita hari ini. Apakah kita hidup dalam kemurahan Tuhan hari ini? Kita mau belajar seperti apa sih hidup dalam kemurahan Tuhan itu, dan kita nikmati seumur hidup. Nah, yang pertama firman Tuhan ngomong gini. Apa yang pertama Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan takkan kekurangan. Karena Mazmur pasal 23 ayat 1 berkata seperti ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saya memberi waktu bagi Bapak Ibu untuk diskusi dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Anda pernah kekurangan, atau sih sebenarnya lebih tepat merasa kekurangan? Terus kenapa? Apa sih standar atau ukuran yang kita buat sehingga kita terkadang bisa merasa kekurangan? Oke, 2 menit Bapak Ibu boleh diskusi berdua-berdua. Pernah nggak Bapak Ibu merasa kekurangan? Atau Bapak Ibu, ini bukan merasa Pak, memang kekurangan Pak. Ya silakan ngobrol Bapak Ibu, diskusi. Yuk silakan. Yang suami istri boleh ngobrol. Apalagi suami-suami boleh ngomong, kamu merasa kurang hidup dengan aku? Kurang apa lagi? Ayo diskusi. Oke. Jadi berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah kekurangan? Atau sekali lagi saya mau katakan lebih tepatnya sih sebenarnya cuman merasa kekurangan. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ngomongkan lagi, kasihan ya lu. Artinya begini Bapak Ibu, kenapa merasa kurang? Ayo, kenapa merasa kurang? Kenapa merasa kekurangan? Hah? Standarnya terlalu tinggi. Standar apa, ukuran apa yang kita buat supaya kita nggak kurang? Itu tadi, karena tinggi contohnya apa? Harus punya rumah Pak yang sekian, barulah rasanya aku akan cukup. Pertanyaannya ketika rumah itu tercapai masih rasa kurang lagi nggak? Yang buat standar siapa? Yang rubah standarnya lagi siapa? Bertobat. Ketika kita terus membangun standar dan ukuran, oh hidup itu seperti ini loh, nggak kurang.
Padahal firman Tuhan katakan orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan itu dia tidak akan pernah kekurangan. Itu janji Tuhan dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Nah makanya pertanyaan berikutnya adalah gini, kapan kita menikmati hidup tanpa kekurangan kalau begitu? Ya tentu jawabannya waktu kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Nah itu dari sisi Tuhannya, Tuhan berkemurahan, Tuhan pelihara kita hingga kita gak kekurangan. Tapi dari sisi kita, kapan kita menikmati hidup tanpa kekurangan? Jawabannya gini Bapak Ibu, ketika kita memiliki rasa cukup, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan, bahkan bisa berbagi murah hati. Tetapi orang yang selalu merasa kekurangan pastilah akan apa? Egois dan mementingkan diri sendiri. Boro-boro mau berbagi waktu untukku aja rasanya habis. Kalau perlu Tuhan jangan kasih 24 jam satu hari. Bapak Ibu minta berapa jam satu hari? 28. Terus diskusi, untuk apa lagi? Untuk tambah sekolah lagi? Untuk apa lagi? Untuk cari uang lebih banyak? Mau sebanyak apa? Mau untuk apa? Hari Rabu yang lalu di Komsel kami ngobrol-ngobrol. Ya ada uang itu investasi, ya emas. Gak salah beli emas, silahkan. Istri saya juga sedang nyicil emas di Pegadaian untuk simpan-simpan, gak salah. Terus beli rumah, di tanah, monggo silakan Bapak Ibu. Terus mereka ngomong, tapi harus ada uang cash, jangan sampai nggak ada uang cash. Boleh saya bilang. Akhirnya ketika mereka ngobrol-ngobrol saya dengar, investasi untuk kerajaan Allahnya mana ya? Kok nggak disebut-sebut dari tadi? Yang disebut hanya investasi untukku dan untukku. Untuk kerajaan Allahnya mana nih? Benih yang harus ditabur mana nih? Nah, jadi ketika kita memiliki rasa cukuplah, maka kita akan menikmati janji Tuhan bahwa kita takkan pernah kekurangan. Setuju gak Bapak Ibu? Karena kalau kita gak pernah punya rasa cukup, kita gak akan pernah merasa cukup. Sehingga kita akan terus merasa kurang. Padahal Tuhan ngomong, takkan kekurangan. Tapi kita ngomong kurang terus Tuhan. Masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di sikap hati kita, gak pernah punya rasa cukup. Dan saya mau kasih tahu seperti ini Bapak Ibu, orang yang tidak punya rasa cukup, maaf, itu sama dengan tamak, serakah, dan akan jadi sasaran empuk penipuan hari-hari ini. Orang yang serakah, orang yang tamak, gak punya rasa cukup, itu orang yang akan jadi sasaran empuk penipuan hari-hari ini. Ada terlalu banyak modus. Nah kemarin hari-hari ini mulai lagi. Wah jelas gambar profilnya salah satu bank kirim. Hati-hati jangan diklik view atau lihat itu. Nanti muncul link lagi. Wah dipikir apa. Belum lagi banyak investasi bodong. Kadang saya sedih ketika dengar jemaat curhat Iyoko. Kemarin ketipu. Kalau ketipunya cuma 1 juta 2 juta sih saya paling cuma senyum-senyum. Ini sekali ketipu 1,5 M, sekali ketipu 500 juta. Aku bilang untuk apa lagi lah kau tambah-tambah model seperti itu, apa masih kurang? Bukan berarti nggak boleh bekerja lebih Bapak Ibu, bukan. Saya sedang bicara tentang sikap hati kita. Sekali lagi ketika kita punya rasa cukup, kita merasa nggak kekurangan, apa yang ada pada kita, kita bisa bagi kepada orang. Kita gak hanya mikir untukku dan untukku seperti Amsal katakan. Kita sudah sadar semua juga gak dibawa mati. Tapi sekali lagi jangan mengikuti penyesatan dunia yang menambah kalimat itu dengan kata-kata apa? Tapi kalau gak punya uang setengah mati. Nah itu sesat, jangan diikuti Bapak Ibu. Yang benar itu adalah uang tidak dibawa mati. Sama seperti ayat-ayat yang kita baca nanti. Udah pernah kita baca dan kita baca lagi.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Kalau punya rasa cukup pasti akan berasa beruntung. Coba kalau nggak punya rasa cukup, selalu merasa kurang, rugi. Saya pernah ngobrol dengan jemaat, rugi tadi aku jual itu Pak. Tuh kenapa rugi? Contoh kecil, ini contoh kecil saja Bapak Ibu. Kenapa rugi? Saya tanya, emangnya modalnya berapa? Anggaplah dia bilang modalnya 10.000. Terus kamu jual berapa? 15.000. Saya bilang, lo kan untung. Anggaplah dipotong kos operasionalnya. Anggaplah kamu masih untung 2.000. Itu untung. Kenapa kamu ngomong rugi? Iyalah Pak, rugi. Harusnya masih bisa dijual 17.000. Itulah manusia nggak pernah puas ya. Sudah untung 2.000 pun masih ngomong rugi karena dia berharap 17. Coba kadang saya dengan istri kadang sering geleng-geleng kepala ya, maaf ya. Kadang itu justru orang-orang yang bukan menamakan dirinya Kristen. Kadang kita bingung, untung berapa lah dia jual nasi gemuk kayak gini ya, masih bisa 5.000, 6.000. Hebat mereka ini ya. Ketika ditanya, Bu untung, aduh sudahlah nak, yang penting aku bisa makan, minum, lepas hari, bersyukurlah. Duh, ini orang di luar Tuhan bisa ngomong kayak gitu. Ini kadang kita yang ngomong di dalam Tuhan, yang gembala yang baik, wah, untung besar nggak salah Bapak Ibu, jangan salah. Alkitab tidak pernah mengatakan untung besar itu dosa. Yang dosa itu kalau neracanya diserongin, timbangannya dimainin, nah itu dosa. Tapi kalau mau untung besar, untung kecil, itu nggak dosa. Karena ada begitu banyak hitungan tentang untung. Tentang operasional, apakah itu barang fast moving atau enggak, ada banyak kan hitungannya. Tapi contoh kalau Bapak Ibu jual di sini pisang goreng 2.000. Terus dengan barang yang sama Bapak Ibu jual 5.000. Dosa enggak? Enggak dosa. Paling-paling yang laku yang mana? Yang 2.000 yang paling laku. Konsekuensinya ya dagangan kita kurang laku, itu aja, enggak ada dosa. Tapi bisa enggak jual 5.000? Bisa lah, tambahlah keju sama coklat. Naikkan. Nah, tapi sekali lagi memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup itu memberi untung besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini kebenaran. Makanya disingkat mati, harta nggak dibawa mati. Udah titik di situ kebenarannya. Jangan ditambahi tapi nggak punya harta setengah mati. Itu penyesatan. Itu bukan kebenaran, itu pembenaran. Kebenaran adalah kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, ini standar firman Tuhan. Saya percaya kita sudah melampaui jauh standar ini Bapak Ibu. Buktinya kita masih pakai baju hari ini. Ya kalaupun mungkin baju ini sudah bertahun-tahun dipakai berulang-ulang juga nggak masalah kan Bapak Ibu. Nggak harus juga tiap bulan beli baju. Walaupun setiap saat muncul yang menggoda kita untuk terus apa? Belanja dan belanja. Kurang rasanya baju satu lemari itu. Nggak seperti itu hidup Bapak Ibu. Nah, jadi asal ada makanan dan pakaian cukup. Walaupun saya percaya kita melampauilah batas itu. Artinya nanti di poin yang kedua saya katakan ketika kita bisa bersyukur, ketika Tuhan mengizinkan kita hanya punya makanan dan pakaian, cuman itu saja sudah kita merasa cukup dan bersyukur, maka untuk bersyukur ketika kita menikmati lebih itu perkara yang mudah. Tapi ketika kita nggak punya rasa cukup, mau punya sebanyak apapun, engkau nggak akan pernah merasa cukup dan engkau nggak akan pernah merasa bersyukur dan engkau selalu merasa kurang. Karena engkau punya standar. Tapi standar firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kenapa?
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu yang saya katakan tadi. Orang yang gak punya rasa cukup, orang yang selalu merasa kurang, atau dengan kata lain maaf, tamak, serakah, itu akan menjadi orang yang jadi sasaran empuk penipuan hari-hari ini. Kenapa? Karena dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan kebinasaan. Kenapa? Karena semua dimulai dengan cinta akan uang. Dan saya pernah ajar dan saya mau ingatkan, orang yang cinta akan uang, itu bukan cuma orang yang gila kerja ngejar uang Bapak Ibu, bukan. Tapi lebih dalam dari itu, ketika engkau takut gak punya uang, itu artinya engkau juga cinta uang. Coba tanya kanan kiri, kamu takut gak punya uang? Karena ketika Anda takut gak punya uang, itu artinya Anda cinta uang. Dan firman Tuhan katakan akar segala kejahatan itu cinta uang. Makanya semua akhirnya dihalalkan. Ada istilah H3, halal, haram, hantam. Ngomong kanan kiri, jangan gitu. Kita gak seperti itu. Amin. Jadi yang pertama, orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan itu takkan kekurangan. Orang yang punya rasa cukup, orang yang bersyukur, bahkan kalaupun hanya punya makanan dan pakaian, dia sudah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi ngomong kanan kiri, yuk hidup dalam kemurahan Tuhan, gak pernah kekurangan. Nah yang kedua, bagaimana hidup dalam kemurahan Tuhan itu? Kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua dan tiga, firman Tuhan ngomong gini dari Mazmur 23, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebutuhan utama, kebutuhan dasar dari seekor domba itu rumput, air, terus dibimbing, dan dia nyaman, tenang. Cuman itu kebutuhan dasarnya. Bukankah sebenarnya kebutuhan dasar kita juga seperti itu? Yang penting ada makanan, minuman, ada pakaian, terus hati kita tenang, bahagia, terus hidup dalam pimpinan tuntunan Tuhan, udah cukup. Artinya saya mau katakan gini, orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, Tuhan adalah gembala yang baik. Tolong bantu dari belakang aja deh. Tuhan adalah gembala yang baik, dia akan memenuhi semua kebutuhan dasar kita. Makanya saya katakan tadi, adalah sangat mudah untuk bersyukur apabila kita dapat menikmati lebih dari apa yang sebenarnya cukup bagi kita. Apa yang cukup bagi kita tadi? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Anggaplah Bapak Ibu ngomong, itu kan konteks 2000 tahun yang lalu lah mungkin Paulus ngomong. Yesus ngomong, Paulus ngomong, itu kan konteks 2000 tahun yang lalu. Zaman sekarang mah kebutuhan itu paling tidak kalau kita belajar ada kebutuhan primer, sekunder. Primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Ya, paling tidak kita harus punya sandang, yaitu pakaian, makan, minum, terus tempat tinggal. Tempat tinggal kan juga gak harus sertifikat hak milik kan Bapak Ibu. 11 kali kami di Jambi ini juga pindah-pindah rumah jadi kontraktor. Juga bisa berteduh. Terus ada kebutuhan sekunder, ya sekarang harus ada wifi lah. It's okay, Bapak Ibu boleh daftarin deh. Tapi saya mau kasih tahu, sebatas itu adalah kebutuhanmu. Percayalah, engkau hidup dalam kemurahan Tuhan,
Tuhan akan menyediakan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 mulai, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan pelihara burung pipit di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Tapi jangan pakai ayat ini untuk engkau bermalas-malasan dan ngomong. Kan pendeta bilang, firman Tuhan bilang, Tuhan akan pelihara. Walaupun aku gak nabur, gak menuai, tentu selalu akan ada bagian yang kita kerjakan. Kalau burung cuma di sarang, gak makan juga dia Bapak Ibu. Burung itu harus terbang bolak-balik dari sarangnya ke ladang. Memang dia gak menabur, dia gak menuai, tapi dia harus terbang. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Bahkan firman Tuhan katakan kalau gak kerja gak usah makan. Waktu 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, setiap hari Tuhan menurunkan mana. Tapi ada bagian bangsa Israel harus keluar pagi-pagi benar untuk memungut. Baru bisa makan. Ada bagian yang kita kerjakan. Beberapa hari yang lalu kita baca di kitab Ulangan Yosua, ketika mereka masuk tanah Kanaan, maka mana enggak turun lagi. Firman Tuhan katakan sepanjang tahun mereka akan makan dari hasil yang ada tersedia di tanah Kanaan. Terus apakah mereka harus berdiam? Enggak, mereka harus memetik. Tapi setelah itu mereka harus nabur, mereka nuai untuk bisa makan. Jadi maksud saya poin penting dari ayat-ayat ini kan mengingatkan kita gak usah khawatir. Tuhan yang adalah gembala yang baik itu akan memelihara dan memenuhi semua kebutuhan kita. Berikutnya ayatnya ngomong ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tapi saya mau kasih tahu, untuk bunga itu bisa mekar dengan indah, maka dia harus mencari sumber mata air. Akarnya harus berusaha keras menembus padang gurun itu supaya mendapatkan sumber air sehingga dia bisa berbunga. Artinya selalu ada bagian yang harus kita kerjakan. Karena berkali-kali saya katakan dalam hidup ini ada hal-hal yang controllable, tapi juga ada hal-hal yang uncontrollable. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan kita lakukan, itu bagian kita. Tapi ada bagian yang bukan area kita, itu bagian pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ayat berikutnya katakan gini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu garis bawahi. Dan kita adalah umat yang mengenal Allah. Tapi firman Tuhan yang sama mengingatkan, kalau kita gak mengenal Allah, kita akan binasa. Baca bagian terakhir, katakan apa? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Jadi ngomong kanan kiri, tenang, Bapakmu itu tahu. Kamu tuh butuh itu tahu, Bapak itu tahu. Tapi kerjakan bagian kita, gak usah khawatir. Karena firman Tuhan berikutnya katakan gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi mari hidup dalam kemurahan Tuhan, karena engkau murah hati. Percaya Tuhan akan penuhi semua kebutuhanmu.
Makanya berkali-kali saya ingatkan statement yang saya buat ini, diserang rasa khawatir itu normal. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Dan saya berdoa setiap kita masih normal hari ini Bapak Ibu. Amin. Iblis akan terus menyerang kita dengan rasa khawatir. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, iblis akan tawarin rasa khawatir. Itu normal Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu abnormal. Harusnya itu hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Dia sebagai Allah yang adalah gembala yang baik, maka kita tidak akan pernah khawatir. Oke, next. Lewatin saja slide ini, saya udah jelasin. Oke. Saya mau cerita seperti ini Bapak Ibu. Tentu sebagian sudah tahu ini rumah kami. Bersyukur 10 tahun yang lalu Tuhan beri. Dan sekarang ya puji Tuhan, di garasinya itu ada mobil yang saya sudah cerita bulan lalu. Jujur sampai hari ini ketika saya keluar rumah dan lihat mobil, saya masih rasa gak percaya loh Bapak Ibu. Masih terkagum, tersanjung. Makanya kemarin ketika ibadah Sabat ada nyanyi, bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Rasanya saya tersanjung banget, Tuhan, siapa aku? Siapa kami? Kami bisa punya rumah, gak harus ngontrak-ngontrak lagi. Kami bisa punya mobil. Yang seperti saya katakan bulan lalu, anak saya ngomong, katanya nanti tunggu anak-anak beli. Gak bakalan. Tapi kami bersyukur, kami nikmati kemurahan Tuhan melalui kemurahan hati jemaat. Saya masih ingat betul, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar kisah bagaimana kami bisa dapat rumah ini. Yang kalau menurut ukuran kekuatan kami, yang Tuhan beri secara normal maksudnya, itu gak akan pernah punya. 11 tahun yang lalu, ketika kami hanya punya tabungan 9 juta, gak salah punya tabungan, silakan nabung dan saya sarankan tabung. Jangan tunggu sisa nabung itu Bapak Ibu, kelola dengan baik. Ketika dapat langsung sisihkan untuk perpuluhan, untuk benih, untuk nabung, investasi. Jangan tunggu sisa, gak akan pernah ada sisa, ngomong kanan kiri. Kalau kamu nabung nunggu sisa, gak akan ada sisa. Karena kamu akan selalu merasa kurang. Jadi berkat yang disediakan Bapak itu dikelola. Nah tapi menurut kami, kalaupun kami udah kelola sebijak mungkin, gak bakalan pernah kami bisa beli rumah. Cuma 9 juta mau beli rumah. Tapi kami berdoa sepakat, karena istri saya ngomong, masa sih harus keliling-keliling, maaf kayak kucing beranak. Nanti setahun pindah sana. Saya ngomong kan kamu tenang, tinggal duduk diam-diam, packing semua aku, angkut-angkut aku, nanti yang atur lagi aku. Tapi ya puji Tuhan karena sepakat, karena bertobat, karena sebuah kalimat di khotbah. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang bisa ngomong hal-hal yang gak penting. Wes, amin, saya pikir saya benar. Nyampe rumah istri ngomong, iya memang kamu selalu ngomong hal-hal yang gak penting. Sampai hal-hal yang penting kamu gak pernah bahas. Maksudnya apa? Gak capek apa pindah-pindah rumah, mau sampai kapan? Nah singkat cerita kami sepakat doa untuk beli rumah. Uang cuma 9 juta. Dan akhirnya dapat pilihan rumah ini dengan harga 140 juta. Dan kami janji deal untuk ke notaris. Karena polos nggak tahu, saya sebutin harganya jelas ke notaris dan dihitung-hitung akte jual beli bla 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 13,5 juta. Uang cuman 9 juta. Saya ngomong oke lah 2 minggu lagi ya. Ngomong dengan iman aja lah. Karena nggak tahu lagi 4,5 juta 2 minggu lagi mau dapat dari mana juga nggak tahu Bapak Ibu. Akhirnya 2 minggu kemudian pas hari Minggu Bapak Ibu ingat investasi tantangan iman. Tanah belakang waktu kita mau beli waktu itu. Minggu pagi kami ibadah dan kami dapat konfirmasi kami harus tabur. Sementara besok saya harus ketemu notaris untuk bayar 13,5 juta. Uang masih 9 juta, nggak berubah. Dan kami menabur hari itu dengan iman seperti ini. Kalau memang rumah itu nggak dapat ya sudah, berarti belum waktunya Tuhan. Kan simpel hidup itu Bapak Ibu. Gak usah bersungut, gak usah marah, gak usah nyalakan. Itulah gara-gara harus nabur. Ini aja kurang,
Wah, nggak usah Bapak Ibu, bersyukur saja. Dan saya ingat malamnya saya ke rumah Pak Simon, ketemu sama Pak Boyong, kalau Pak Boyong ingat. Ketika Pak Boyong ngomong, Pak Simon ngomong, besok ketemu lagi ya. Saya ngomong nggak bisa, besok saya mau ke notaris. Terus saya tanya sama Bapak Simon dan Pak Boyong, sebenarnya hitungan itu dari mana sih? Dan Pak Boyong ngomong, kau tengok PBB-nya Her, terus tengok NJOP-nya. Wah, saya dapat pencerahan, terima kasih. Benar, malam itu saya dapat pencerahan. Dengan gagah berani saya pulang, saya ambil PBB-nya. Dan ternyata PBB-nya cuma 45 juta. Besok paginya saya datang ke kantor notaris, Pak, hitungannya dari sini kan? Iya sih memang, tapi kan harganya ke situ. Enggak, saya tanya aturannya, undang-undangnya, itu hitungannya dari sini kan? Iya, tapi kan ya sudahlah Pak, yang penting saya nggak mau langgar peraturan. Nah, aturannya waktu itu kalau di bawah 60 juta, pembeli nggak ada kena pajak. Jadi dia ngomong, udahlah kita gini aja, up 65 juta. Terserah Bapak, yang penting saya nggak langgar undang-undang. Akhirnya hitung cuma 6,5 juta Bapak Ibu. Jadi uang 9 juta yang kami tabur sebagian itu masih ada lebih dan bisa lunasi. Bahkan selama 10 tahun setiap bulan ada jemaat yang transfer 2 juta untuk lunasi cicilan sampai lunas. Nikmati pemeliharaan Tuhan, gak usah takut Bapak Ibu. Amin. Karena orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati pemeliharaan. Semua kebutuhan pasti dicukupi. Ada banyak kisah yang bisa saya sampaikan, tapi waktu juga bagaimana Tuhan pelihara hidup kami. Nah, secara cepat yang terakhir, langsung poin yang ketiga. Orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan itu akan menikmati perlindungan Tuhan. Ayat yang keempat dan kelima ngomong ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu memang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di dalam Tuhan jangan berpikir hidup kita akan aman-aman saja, nggak akan ada bahaya. Ada Tuhan izinkan ada kalanya kita menghadapi situasi-situasi. Tapi percayalah orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, dia nggak akan pernah sendirian, amin. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Hari-hari ini orang ngomong bisnis susah, sepi, ekonomi goncang. Tapi percayalah, kalau engkau hidup dalam kemurahan Tuhan karena engkau murah hati, Tuhan akan melindungi keluargamu, Tuhan akan melindungi bisnismu, Tuhan akan melindungi pelayananmu, Tuhan akan melindungi, menjagai setiap langkahmu, amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Biarlah hidup kita ini jadi bukti kebesaran Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, yang hari-hari ini gak akan bosan-bosannya Tuhan ingatkan kita, jadilah orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati akan menikmati kemurahan Tuhan. Kita akan hidup dalam kemurahan. Ada bukti kebesaran Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Percayalah engkau punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Engkau tidak akan pernah kekurangan, sebab Dia akan memelihara hidupmu, memenuhi semua kebutuhanmu. Bahkan Dia akan menjagai setiap langkahmu, melindungi hidupmu. Kerjakan bagianmu, yaitu punyai rasa cukup, sehingga kau bisa bersyukur dan kau tidak pernah bersungut-sungut karena kau merasa kurang. Karena sesungguhnya pemeliharaan Tuhan sempurna.
kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bisnis usahamu, kerjakan saja dalam tuntunan hikmat Tuhan. Sekalipun dunia sedang bergoncang, ekonomi sedang bergoncang, tapi percaya ketika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan lindungi bisnismu, Tuhan lindungi usahamu, Tuhan lindungi pekerjaanmu. Tuhan akan tetap berkati, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sebab itu jadilah orang yang murah hati, supaya hidupmu jadi bukti kebesaran Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat firman-Mu. Kami mau hidup dalam kemurahan-Mu, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan. Karena kami percaya Engkau yang memelihara kami adalah gembala yang baik. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau sanggup, Engkau mampu memenuhi kebutuhan kami. Bahkan Engkau melindungi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan bercerita bagaimana sekolah Tunas Pelita ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dan masih bekerja di tengah-tengah sekolah Tunas Pelita. Kami melihat sekolah ini dari rumah yang sederhana, mereka dilatih secara mental, dilatih secara karakter, dilatih secara intelektual, dan mempunyai perkembangan yang signifikan sehingga sekolah ini semakin terdengar di kota Jambi. Bagaimana sekolah ini bukan hanya sekedar mendidik intelektual anak, tapi karakter mereka dan perubahan itu dirasakan oleh orang tua. Kita sedang bekerja bersama-sama untuk membangun SMP. Kenapa ini bisa kita lakukan bersama Bapak Ibu? Karena kita tahu ini yang datangnya dari Tuhan. Dengan adanya sekolah ini, kita akan mempersiapkan generasi-generasi anak kita menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Salam Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui beberapa tahun yang lalu, Pelita Community menabur benih dalam dunia pendidikan dengan didirikannya PAUD Tunas Pelita. Dan hari ini seperti yang kita lihat, benih itu sudah tumbuh dan berkembang menjadi SD Tunas Pelita. Tidak hanya keluarga di dalam Tunas Pelita yang merasakan berkat dari benih tersebut, banyak juga keluarga di luar Tunas Pelita. Harapan kami ke depannya bersama dengan Bapak Ibu, kita boleh melanjutkan pembangunan SMP Tunas Pelita, sehingga semakin banyak anak-anak yang boleh merasakan pendidikan melalui nilai-nilai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua, saya percaya kalau Tuhan sudah membawa pelayanan sekolah kita sampai dengan hari ini, itu semua bukan kebetulan. Dan saya percaya melihat begitu dahsyatnya proses pembangunan sekolah kita dari nol, dari kita mulai PAUD beberapa tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Dan saya percaya itu prosesnya Tuhan, dan saya mengamini ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai jemaat Gereja Pelita Community. Yang terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat benar belum tentu benar, sehingga itu akan memusingkan anak-anak di generasi kita. Karena itulah Tuhan kasih kita hikmat untuk mengerjakan ini, untuk concern di sini di bidang pendidikan, supaya kita tetap bisa menjaga anak-anak kita, generasi kita, untuk tetap hidup di dalam karakter sama seperti Tuhan. Artinya adalah kami akan tetap berkomitmen untuk bisa mendidik anak-anak ini supaya karakter mereka serupa dengan Kristus. Mereka tahu mana yang ini kehendak Tuhan, mana yang enggak, dan mereka tahu panggilan hidup mereka di dalam Tuhan. Di masa-masa teenager mereka, masa-masa anak remaja dan muda. Dan saya percaya bahwa pendidikannya sudah kita tanam, karakter Tuhan kita tanam senapanjang di PAUD SD, belum cukup. Ketika mereka masuk teenager, itu juga hal yang penting untuk bisa ditanamkan di mereka. Karena itulah saya percaya dengan hati semua tim di yayasan maupun dari bapak-bapak pendiri, penatua, tim gembala pembina. Dan ini juga tidak cukup dengan hanya di Jambi. Bapak Ibu juga tahu bahwa di Bungo kita sedang merintis PAUD, di Kupang kita sudah bertahun-tahun merintis PAUD juga, dan siapa tahu kita akan menerima panggilan Tuhan lebih lagi atas dua kota ini dan bahkan mungkin kota-kota yang lain. Dan mohon dukung dalam doa tentunya buat kami semua, dan terima kasih buat doa Bapak Ibu semua dan supportnya. Kami percaya kami tidak mengerjakan ini sendirian, tapi kita bersama-sama untuk sebuah hasil yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Pelita Community Jambi. Saya Gafrila Devina. Mari kita menyaksikan serangkaian informasi selama 1 minggu ke depan. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Tang Chuat Pong, mama mertua dari Ibu Chung Hua. Di usia yang ke-90 tahun, jenazah disemayamkan di Yayasan Techu, Kampung Manggis, dan dikremasikan pada hari Rabu, 6 September 2023 di kilometer 7 Pemakaman Tionghoa. Kami mengundang baik pelayan maupun jemaat untuk ikut berdoa dan berpuasa pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 12 siang sampai dengan selesai di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian untuk news gereja kita selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di tempat ini ya Tuhan, menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami mau terus hidup di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan kekurangan ya Bapa. Kami juga percaya Engkau terus akan memelihara kami ya Tuhan. Dan juga kami percaya Engkau terus menyertai hidup kami ya Bapa. Engkau terus ada dalam hidup kami yang selalu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini, bahkan yang online di rumah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati kami ya Bapa. Apapun problema, apapun permasalahan hidup kami ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Terima kasih, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus memberkati, dan terus Tuhan urapi dengan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Biarlah kami mengarahkan mata hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.